saya Velia Jessica Pariuri, NPM 12 11 420 11 899. Saya dari kelas C, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di saat ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan penyakit Alzheimer. Berikut penjelasannya. Apa itu penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer adalah penyakit progresif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penyebab dari penyakit Alzheimer belum diketahui secara pasti, akan tetapi usia dan riwayat keluarga adalah faktor resiko yang sudah terbukti. Dasar kelainan patologi penyakit Alzheimer terdiri dari degenerasi neuronal, kematian daerah spesifik jaringan otak yang mengakibatkan gangguan fungsi kognitif dengan penurunan daya ingat secara progresif. Adanya defisiensi faktor pertumbuhan atau asam amino dapat berperan dalam kematian selektif neuron. Beberapa faktor lain yang menyebabkan Alzheimer adalah seperti faktor genetik, faktor infeksi, faktor lingkungan, faktor imunologis, faktor trauma, faktor neurotransmitter. Tanda dan gejala dari penyakit Alzheimer terbagi atas 3. Yang pertama, gejala ringan dengan lama penyakit 1-3 tahun, lebih sering bingung dan melupakan informasi yang baru dipelajari, mengalami perubahan dalam kepribadian dan penilaian, misalnya mudah tersinggung, mudah menuduh ada yang mengambil barangnya, bahkan menuduh pasangannya selingkuh. Disorientasi, tersesat di daerah sekitar yang dikenalnya dengan baik. Bermasalah dalam melakukan tugas rutin. Yang kedua adalah gejala sedang dengan lama penyakit 3-10 tahun. Ditandai dengan kesulitan dalam mengerjakan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan dan mandi, serta perubahan tingkah laku misalnya sedih dan emosi, mengalami gangguan tidur dan sering keluyuran, kesulitan dalam mengenali keluarga dan teman-teman. Yang ketiga adalah gejala berat dengan lama penyakit 8-12 tahun. Ditandai dengan sulit atau kehilangan kemampuan bicara, sangat tergantung pada caregiver atau pengasuh, perubahan perilaku, misalnya mudah curiga, depresi, atau mudah mengamuk. Apa sih pilihan pengobatan untuk penyakit Alzheimer? Menurut laman Mayo Clinic, cara mengobati penyakit Alzheimer yang biasanya direkomendasikan dokter adalah minum obat-obatan. Meski penyakit Alzheimer tidak dapat disembuhkan, namun beberapa obat Alzheimer bisa membantu pasien untuk memperlambat perkembangan penyakit. Obat untuk penyakit Alzheimer yang biasanya digunakan adalah obat jenis penghambat kolinesterase dan memantin. Memantin dapat memblokir efek kelebihan glutamat, yaitu zat kimia otak yang dilepaskan dalam jumlah yang lebih tinggi pada orang dengan Alzheimer, merusak sel-sel otak. Hal ini dapat membantu pasien mempertahankan kadar asetilkolin atau neurotransmitter untuk mempertahankan memori agar tetap tinggi di dalam otak. Jenis obat penghambat kolinesterase yang biasanya diresepkan adalah donepezil atau Aricept, galantamin atau Razadin, dan rivastigmine atau Exelon. Selain itu, dokter mungkin meresepkan obat penenang tambahan seperti antidepresan, anti kecemasan, atau antipsikotik. Obat tambahan ini juga diresepkan dokter untuk membantu mengobati gejala yang berkaitan dengan Alzheimer, seperti depresi, kegelisahan, agresi, agitasi, dan halusinasi. Kemudian memberikan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pasien. Penyakit Alzheimer akan membuat orang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga Anda tidak boleh mencoba mengubah lingkungan di sekitar pasien, seperti rumah, pengasuh, dan sebagainya, jika tidak benar-benar penting.
Anda perlu menuliskan beberapa informasi dan memasangnya di beberapa tempat di rumah untuk membantu pasien mengingat hal-hal penting. Lebih jelasnya, berbagai hal yang perlu Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien meliputi yang pertama, selalu menyimpan kunci, dompet, handphone, dan barang-barang berharga lainnya di satu tempat di rumah agar tidak hilang. Menyimpan obat-obatan di tempat yang aman. Gunakan catatan penggunaan obat untuk memantau dosis. Pastikan pasien memiliki ponsel dengan program pelacak lokasi dan masukkan nomor telepon Anda dan keluarga pada panggilan cepat untuk mempermudah komunikasi. Kemudian, pastikan benda atau perabotan yang ada di rumah tidak menyulitkan pasien untuk beraktivitas. Kurangi jumlah cermin yang terpasang di rumah karena orang dengan Alzheimer mungkin menganggap gambar di cermin membingungkan atau menakutkan. Kemudian pajang foto atau benda yang memiliki ikatan khusus pada pasien di sekitar rumah. Contohnya foto pernikahan atau foto keluarga. Perawatan penyakit Alzheimer di rumah, berbagai perubahan gaya hidup atau pengobatan yang dapat mengatasi penyakit Alzheimer adalah yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, berhenti merokok, dan batasi mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kemudian berusaha mendapatkan berat badan yang ideal, jika memungkinkan olahraga atau lakukan aktivitas fisik secara rutin. Kemudian mencari orang yang dapat mendukung dan merawat Anda atau anggota keluarga mungkin memerlukan perawatan rumahan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Cobalah menyederhanakan rutinitas harian dan ruang tempat tinggal. Nikmati kehidupan dan tidak boleh berpikir negatif tentang penyakit yang dimilikinya. Beberapa orang percaya bahwa vitamin E dapat membantu mencegah penurunan kemampuan mental, tetapi penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk membuktikan hal tersebut. Pastikan untuk bertanya kepada dokter sebelum mengonsumsi vitamin E atau suplemen lainnya. Hal tersebut dapat mengganggu beberapa obat yang digunakan untuk mengobati penyakit Alzheimer. Yang berikut adalah pencegahan dari penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang tidak dapat dicegah. Meski begitu, Anda bisa menurunkan risikonya sebagai cara untuk mencegah penyakit Alzheimer, yakni dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan juga berkaitan dengan penyakit lainnya yang dapat menyerang otak, termasuk penyakit Alzheimer. Tindakan pencegahan penyakit Alzheimer yang bisa Anda lakukan antara lain adalah yang pertama, rajin olahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Kemudian mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan makanan yang mengandung lemak sehat seperti ikan, alpukat, dan kacang walnut. Berhenti merokok dan hindari asap rokok. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti mengikuti kelas memasak, komunitas pencinta buku, atau aktivitas yang dapat membuat Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.